Bapak Ibu Saudara, kita buka Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu diberkati, amin. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, kenapa tadi saya bilang spesial, karena Bapak Ibu ada di sini mendengar firman ini. Karena saya ingat kemarin itu, saya sudah bangun jam 2 pagi, menyiapkan khotbah saya. Dan Tuhan sudah berbicara buat saya. Saya sudah siapkan setengah. Jadi saya pulang sore ya kemarin. Jadi saya sampai rumah, saya bilang saya harus kerjakan selesai itu. Supaya saya bisa istirahat, saya bisa bangun penyembahan lagi, bisa lebih lama begitu. Tapi saudara, saya sampai rumah saya menyusun lagi, saya mau kasih yang terakhir itu. Ternyata semua jalan tertutup. Saya bilang, waduh, kenapa jadi begini? Saya stres Tuhan. Tadi sudah capek di gereja. Saudara, belum lagi kemarin itu, waktu diwawancara itu selesai, iblis kejar-kejar saya. Saya nanti, orang tertawa saya dan saya punya itu, perkataan-perkataan di TVRI. Tadi itu saya bicara salah. Maksudnya saya boleh bicara begitu. Maksudnya harus bicara begini, saya taruh jat pindah. Belum masuk lagi periksa gula darah, kolesterol dan TBC. Saya umur baru saya periksa. Karena saya berpikir saya cuma makan nasi dan ikan. Tidak makan kue-kue. Tidak makan camilan seperti suami saya. Saya cuma makan nasi ikan. Jadi kenapa gula darah mau naik, kenapa mau asam urat dan segala macam. Ternyata saya ada di semuanya, saudara. Saya pecah semua takut ya. Jadi kita sambil ketawa-ketawa tuh di belakang sambil makan ketawa semua kena. Sudah jangan pikir-pikir. Jadi saya pulang dalam kondisi yang sudah capek lelah, kerjakan, saya rasa semua jalan tertutup. Jadi saya bilang, Tuhan, saya berhenti sampai sini karena sudah tahu mau bilang apa. Sepertinya jalan itu semua tertutup. Jadi saya duduk, puji Tuhan anak saya cuci, mama itu masker mama muka, oh puji Tuhan. Masker selesai, cuci muka, saya bilang saya harus tidur. Jadi saya bilang ambil mama obat yang tadi itu yang ibu dokter kasih. Mami kan sudah janji mama ini begini, sudah ada tulis nih iya. Biasanya kalau saya sakit obat banyak nanti suami saya kasih ini masih minum ini habis itu ini itu. Tapi suami saya tidak ada jadi saya labrak. Saya minum satu obat itu 2 sama. Saya bilang kenapa 2 sama Cece kita 2 atur lagi. Iya mama saya nggak apa-apa dia sama. Oh sudah talang. Waktu talang saya bilang Pris kayak mama rasa bagaimana ya. Cici aduh mama rasa banyak telepon mami. Telepon mami kenapa sampai mama bilang ini obat yang bermasalah apa? Asal jangan sampai darah tinggi punya kah? Asam urat 2 kali, aduh jadi apa begitu? Iblis bilang saya bisa khotbah esok. Saya taruh jat pindah. Jadi waktu kita telepon mami bilang siapa apa itu vitamin yang mama minum 2 kali. Oh puji Tuhan, vitamin double saudara. Mungkin Tuhan tahu saya lagi stres kemarin. Saya bilang thank you Tuhan. Lalu saudara tahu, mami bilang buat saya, mama coba lihat di Facebook itu. Ada apa mami? Karena saya pikir kalau jam tidur saya tidak mau lihat apa-apa. Mama lihat itu, mama punya itu tadi. Mama punya apa tadi dengan RCTI itu. Oh iya, bagaimana? Iblis bilang, oh saya malu, saya dengar ya. Mami aku bagaimana mami? Weh mami luar biasa puji Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan hati saya yang tadi iblis itu udah mulai rem. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Saya punya gairah kembali saudara. Saya bilang, oh tadi iblis tipu saya ya, syukur abasykir. Dan saya duduk tenang saudara. Saya bilang Tuhan, kenapa Tuhan bilang saya bicara ini, tapi Tuhan buka buat saya. Tuhan bilang hari itu saya bacakan 2. Saya iya, pergunakan waktu yang ada tuh ada 2 saudara. 1 di Efesus, 1 di Petrus. Jadi saya bilang, iya 2, ada 2 Tuhan, pergunakan waktu yang ada. Tuhan bilang yang 1 ini bukan, yang 1 tuh. Saudara kita cari akal, oh iya rupanya Tuhan mau ini. Bukan yang di Petrus. Saya bilang terima kasih Tuhan tapi saya harus tidur. Jadi jam 4 saya bangun, Tuhan berbicara buat saya dan saya percaya bahwa Bapak Ibu akan diberkati. Jadi saya percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan Tuhan mau memberkati Bapak Ibu. Saya pikir saya bayar mahal untuk hari itu kan jam 4 saudara. Bisa berdoa selesai baru siapkan materi yang memang dari awal, buat semuanya dari awal. Nah Bapak Ibu Saudara, judul yang saya sampaikan, pergunakanlah waktu yang ada. Semua katakan, pergunakan waktu yang ada. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada dalam penjara di Roma karena iman dan ketaatannya dalam melayani Allah.
Jadi di penjara Roma, Rasul Paulus masih menulis surat untuk jemaat Efesus. Tujuan daripada surat yang Rasul Paulus tulis adalah untuk menguatkan iman jemaat agar tidak terpengaruh dengan berbagai praktik penyembahan kepada dewa Yunani, yaitu dewa Artemis yang dipahami sebagai dewa kesuburan. Saudara, kita tahu Efesus itu pusat penyembahan berhala. Dan orang-orang Efesus yang sudah bertobat ada di dalamnya. Jemaat Efesus ada dalam kota Efesus yang penuh dengan penyembahan berhala. Dan penyembahan mereka itu kepada dewa Artemis. Dan juga praktek penyembahan kepada kaisar yang memang biasa mereka lakukan dalam masyarakat Efesus. Jadi selain penyembahan kepada dewa itu, mereka juga menyembah kaisar sebagai Tuhan. Jadi saya berpikir bahwa wow, luar biasa, Rasul Paulus tidak gampang untuk membawa orang-orang dari penyembahan berhala, penyembahan kepada kaisar sebagai Allah, membawa mereka untuk mengenal Allah. Itu tidak gampang, saudara. Sebagai seorang gembala itu tidak gampang. Saya rasa itu berat sekali. Atau seorang pelayan Tuhan membawa orang dari praktek-praktek pedukunan, membawa mereka untuk mengenal Allah, itu sangat sulit. Apalagi jemaat ini sudah mengenal Tuhan. Lalu godaan yang begitu kuat sehingga Paulus sempat menulis surat bagi mereka. Supaya mereka sadari bahwa mereka itu orang-orang yang sudah diselamatkan. Mereka itu orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi tidak perlu menyembah dewa Artemis, dewa kesuburan. Karena mereka ketika diselamatkan Tuhan sudah diberkati dengan berkat-berkat rohani. Amin. Nah Bapak Ibu, Efesus pernah menjadi kota pelabuhan yang penting. Tetapi pada zaman Paulus, pelabuhan itu sudah menjadi lumpur laut. Walaupun demikian, Efesus adalah kota yang indah dengan kuil Artemisnya yang megah. Tapi Bapak Ibu Saudara dengar, ratusan pelacur melayani di kuil ini. Dan para pedagang setempat menjual berbagai lukisan-lukisan, patung-patung dan perhiasan dari Dewi Artemis. Jadi kita boleh melihat begitu besarnya percabulan dan persinahan yang terjadi di daerah Efesus. Biasa kalau orang hidup dengan tradisi adat yang berhubungan dengan leluhur, maka roh persinahan, roh percabulan tetap ada di situ. Dan roh pembunuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke dukun-dukun, punya kepercayaan leluhur, atau saudara pakai atau saudara guna-guna untuk pacaran supaya orang hati lombo dengan saudara, saudara perlu menyelesaikan. Amin. Saudara ambil orang dengan guna-guna, laki-laki ambil orang perempuan yang guna-guna, saya mau bilang Anda perlu bertobat. Karena rumah tanggamu itu seperti neraka nanti. Karena yang mempertemukan engkau dengan wanita yang kau pakai dukun itu, rumah tanggamu dalamnya setan yang memerintah. Tidak perlu ke dukun untuk cari pasangan hidup. Anda tinggal berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih Anda pasangan hidup. Amin. Nah, kota ini juga memiliki teater yang besar. Sebuah stadion tempat pertarungan para gladiator dan perpustakaan. Jadi kita bayangkan betapa hebatnya kota Efesus, saudara. Nah firman Allah berkata Paulus melayani di Efesus sekitar 3 tahun. Itu kita baca dalam Kisah 4 ayat 10, ayat 20 dan 31. Jadi Bapak Ibu, tema kuat yang dimunculkan dalam kitab ini adalah tentang kekayaan orang Kristen di dalam Kristus. Paulus berkata Allah Bapa telah membuat kita kaya dalam Kristus. Bukan dewa itu, saudara. Ketika kita bertobat terima Yesus dan menjadi muridnya, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Bapa membuat kita kaya, katakan kaya. Saudara, sebenarnya kita ini orang kaya. Jadi kalau Anda terus miskin, itu berarti ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Masalah persoalan terus datang, kekurangan terus. Anda harus perlu mengoreksi diri Anda. Karena ketika kita bertobat terima Yesus, level hidup kita diangkat. Tadi miskin, kita naik level, kita diberkati. Dan seterusnya kita akan diberkati. Karena kita anaknya Bapa. Selama hal-hal yang ada pada kita tidak diselesaikan, kita akan tetap mengalami kekurangan. Kita akan mengalami kemiskinan. Kita akan mengalami hidup yang tidak diberkati. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya diberkati? Belum tengah bulan lagi sudah pinjam uang sana sini. Pinjam sana sini. Makanya tidak boleh pasar, lebih pasar daripada tiang. Kita punya uang berapa, kita atur dengan baik. Manage uang dengan baik. Ada amin? Supaya kita tidak hidup dalam kekurangan.
Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata Allah Bapa telah membuat kita kaya melalui Yesus Kristus yang saya ajarkan. Yang Epafras ajarkan. Yang hamba-hamba Tuhan ajarkan. Kita sudah dibuat Tuhan kaya. Kita menerima berkat rohani, kita mendapatkan kekayaan. Dan semua itu hanya karena kita punya iman. Dan kita menginvestasikan kekayaan itu yang bekerja. Jadi ketika kita bekerja, berkat itu sudah kejar kita. Kita tidak duduk-duduk lalu berkat kejar, tidak. Kita sudah diberkati Tuhan dalam hal rohani, jasmani, tapi dalam bentuk iman. Dan kita wujudkan terjadi melalui kerja kita. Jadi kita harus bekerja supaya berkat itu kejar kita di tempat pekerjaan. Itu maksudnya bagi Rasul Paulus, bagi jemaat-jemaat di Efesus. Bapak Ibu diberkati? Ya. Jadi seperti dia mau bilang, kenapa susah? Kenapa mau kembali kepada penyembahan itu? Kamu sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Kamu itu milik Tuhan, kamu itu kaya. Tuhan kasih kamu berkat-berkat rohani. Bahkan Tuhan kasih kamu kekayaan. Tinggal kamu kerja, lalu lihatkan itu terjadi. Amin, jemaat hidup Ambon. Nah Bapak Ibu, pada satu generasi kemudian kitab Wahyu mencatat bahwa orang-orang Efesus tidak lagi mencintai Kristus. Dulu cinta Kristus. Memang kalau tinggal ada penyembahan berhala, pemimpin-pemimpinnya itu harus tegas, harus ajarkan mereka. Sehingga mereka tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Tidak terkontaminasi dengan orang-orang di luar yang menyembah berhala. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat Efesus digambarkan telah jatuh. Jatuhnya begitu dalam. Dulu mencintai Tuhan, berapi-api dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi sekarang Tuhan dapati mereka pada generasi berikut. Mereka tidak lagi mencintai Tuhan. Mereka punya kasih itu berubah. Jadi saya harapkan Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya saya ajarkan generasi ini untuk hidup takut Tuhan Allah. Anda mau suka atau tidak suka, itu saya punya tanggung jawab. Saya tahu Anda tidak suka saya berkhotbah. Saya tahu Anda menentang saya. Saya tahu Anda olok-olok saya. Saya tahu Anda membenci saya. Tapi saya harus terus membicarakan. Di mimbar ini kami sampaikan kebenaran firman Tuhan melalui pewahyuan yang Tuhan kasih. Apakah saudara tidak berpikir jam 4 saya bisa kerjakan itu sampai pagi? Kalau Anda belum jadi hamba Tuhan dan gembala, Anda pikir biasa saja mau. Tapi bagi kami itu pekerjaan sangat berat. Saudara ingat Bapak Gembala bilang kita dalam tingkat peperangan yang tinggi. Jadi kita ini berperang dalam tingkat tinggi, bukan berperang di bawah. Dia rokok-rokok, dia minum mabok, itu sayang lagi. Sekarang kita berperang tingkat tinggi. Ada tradisi kepercayaan leluhur. Persinahan, kenajisan, kecemaran. Ini roh jahat yang sementara bercokol di udara. Dan kalau kita bicara memang kita siap saudara, tidak gampang. Saya menikmati penyembahan sebelah dangke Tuhan. Saya harus bangun untuk jam 4 hanya untuk jemaat karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sayang mereka. Dan saya harap Anda dengar firman Tuhan baik-baik. Anda pahami, Anda tangkap supaya Anda diberkati di muka bumi. Amin. Jangan jadi seperti jemaat Efesus berkobar-kobar melayani Tuhan, beribadah. Tidak ada orang seperti jemaat Efesus. Tapi pada generasi berikut Tuhan dapati mereka telah jatuh. Kasih mereka, cinta mereka telah hilang. Jatuh di bawah. Makanya Tuhan bilang karena saya pun cinta itu kurang berbeda. Karena saya pun cinta itu sudah jatuh. Betapa dalamnya engkau jatuh. Saudara lebih baik hilang barang, jangan hilang Tuhan. Hilang barang, jabatan, kedudukan, uang, kata apa akang. Jangan hilang Tuhan dalam hidup. Makanya Rasul Paulus bilang Tuhan, waktu dia gagal dia jatuh. Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Karena dia tahu, hanya roh Tuhan buat dia berdiri sebagai raja yang terhebat di negara superpower. Hanya Tuhan Allah yang buat dia punya kekayaan. Dia punya harta, dia punya semua, dia punya tahta. Tuhan yang buat itu buat dia. Maka dia bilang Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Kalau Tuhan ambil rohmu dariku, apa yang aku buat? Aku jadi manusia biasa. Kita juga berdiri hanya karena Tuhan. Saya berdiri sini karena Tuhan. Bukan karena saya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Surat ini menjadi penting. Karena melaluinya kita bisa melihat bagaimana kesungguhan hati Paulus dalam dan perhatiannya kepada jemaat Efesus. Ia ingin mereka hidup dengan iman yang kokoh dalam pemahaman benar tentang Allah. Saya percaya saudara, ini orang hebat.
Kalau di penjara ngapain? Dia pergi menolong mereka. Ngapain dia tulis surat? Dia juga punya persoalan dalam penjara. Tapi sebagai pemimpin yang baik, sebagai bapak rohani yang baik, dia kasih kuat jemaat ini. Dia kasih hibur mereka. Dia mau mereka punya iman yang kokoh. Walaupun hidup daerah penyembahan berhala. Mereka punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Mereka punya iman kepada Tuhan. Jadi surat Efesus ini sangat penting, saudara. Karena melaluinya kita lihat bagaimana Paulus punya hati dan perhatian untuk jemaat ini. Dan kami juga di gereja ini punya kasih dan perhatian buat saudara-saudara. Kalau saya duduk di majelis, saya berpikir keluarga ini bagaimana didoakannya. Ini dosa turun-temurun ini bagaimana ya. Kenapa mereka tidak datang untuk menyelesaikan? Karena mereka perlu ditolong. Siapapun Anda, dosa keturunan itu perlu diselesaikan. Tidak bisa tidak, saudara. Anda harus dilepaskan. Kalau tidak dilepaskan, generasi Anda akan mengikutinya. Kutuk-kutuk dosa keturunan harus diputuskan. Tidak boleh turun untuk kita dan keturunan kita. Dan saya melihat ketika orang-orang dilepaskan dari kutuk, mereka hidup berbahagia. Bukan punya mobil banyak dan harta banyak, bukan saudara. Tapi hati mereka diliputi sukacita, kebahagiaan. Uang yang bisa puas hati, tidak bisa. Yang bisa puaskan hati kita cuma Tuhan. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita bahagia, kita senang, kita sukacita. Bapak Ibu, ada 2 pelajaran yang berharga dari Efesus 5 ayat 16. Yang pertama, pergunakan waktu yang ada. Dan yang kedua, hari-hari ini adalah jahat. Yang pertama kita lihat pergunakan waktu yang ada. Bapak Ibu Saudara, waktu adalah salah satu hal yang paling sangat berharga. Satu hal yang penting atau sangat berharga yang kita miliki dalam hidup. Saudara, waktu itu lebih berharga dari uang. Amin. Katakan. Waktu lebih berharga dari uang. Iya. Setahu tuh sekarang Anda bilang uang penting, waktu itu lebih penting, waktu lebih berharga. Kita dapat membuat lebih banyak uang, saudara. Tapi kita tidak dapat membuat banyak waktu. Betul? Kita punya uang banyak. Kita bisa buat uang banyak, kerja uang banyak. Tapi tidak untuk waktu. Karena waktu adalah anugerah dari Tuhan yang sangat berharga. Maka harus kita manfaatkan dan maksimalkan setiap menit dan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jadi waktu kita itu harus dimaksimalkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menyanyiakan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Tapi gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Saudara, Tuhan telah berikan kita potensi dalam diri. Dan kita telah memiliki benih yang benar, benih yang luar biasa yang tersimpan dalam diri kita. Dan kita adalah orang-orang yang terpilih dan ditetapkan Tuhan serta memiliki tugas dan tujuan untuk memenuhinya. Ingat saudara, hidup di dunia dengan tujuan Tuhan. Saudara tidak bisa hidup percuma, makan minum, besar, kawin, anak cucu, lalu tinggal waktu pulang, SK datang, pulang. Bapak Ibu Saudara, kita semua hidup dengan tujuan Tuhan. Amin. Kita memiliki tugas-tugas khusus dari Tuhan di muka bumi ini. Makanya kemarin suami saya punya teman yang meninggal, Pak Piri Dumeda. Kita datang, itu kan orangnya bikin KKR besar. Lagi rapat besar di Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya. Pertemuan besar, kemudian khotbah. Telepon istrinya, Ma, ini hari terakhir ya, saya tidak telepon-telepon lagi. Pak, kenapa mau terakhir? Kan ketemu pergi seberang kota lagi kan, daerah, desa, tidak ada signal. Ya tapi kan nanti ketemu tuh. Iya nanti ketemu pasti baku dapat. Nanti saya lihat beta hari Kamis. Jadi betul hari Kamis mayatnya tuh pulang. Sementara berkhotbah, tiba-tiba mic-nya dikasih untuk orang di sebelah. Lalu kemudian berlutut. Selesai di situ. Bapak Roni bilang, aduh Tuhan nih kalau boleh beta meninggal begitu juga akan bagus ya. Takutnya pesawat jatuh. Indah bukan saudara? Saya bilang orang mau bilang antua kamu, orang mau bilang antua apa, selesai. Antua kasih selesaikan, akan di MBD sana tuh. Dari satu desa ke desa lain beritakan Injil KKR supaya orang-orang bertobat.
KKR supaya orang-orang Leti Mualako dan orang-orang yang di Tenggara Barat Daya bertobat dari penyembahan berhala. Antum selesaikan akan saudara. Makanya saya bilang orang mau bilang antum kamu orang tidak. Dari kematian suami saya selalu menyimak. Dia orang benar, dia mengasihi Tuhan. Dia berjuang untuk pelayanan Tuhan di kota ini. Kemana-mana dia berkhotbah. Bahkan tinggalkan istrinya pergi sampai MBD sana. Berjuang untuk memberitakan Injil. Saya peluk istrinya, saya bilang ibu wanita kuat. Ibu itu wanita tegar, Tuhan siapkan ibu untuk itu. Saya ingat saya ikut acara KKR di Gelora Bung Karno tuh ada satu hamba Tuhan dia berkhotbah. Wanita itu hebat akan muncul untuk memberitakan Injil. Wanita-wanita hebat akan muncul untuk menjadi gembala-gembala. Saya bilang dan kebanyakan saya lihat ibu saya bilang wow luar biasa. Tuhan bikin dong hati kuat. Karena dong sudah disiapkan untuk tujuan-tujuan Tuhan yang mulia. Amin. Jadi berbahagialah orang-orang Leti Mualakor kampungnya Ibu Dina. Di mana Injil telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferry Dumeda dari GSCA. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus meminta kita untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan buang waktu. Sangat disayangkan banyak orang memperlakukan waktu seperti sampah. Kita kan buang sampah, buang barang-barang yang tidak berguna lagi. Tidak terpakai. Kita buang tempat sampah. Betul Bapak Ibu? Tetapi pada kenyataannya banyak orang membuang-buang waktu yang begitu berharga. Yang Tuhan berikan. Seperti itu mereka buang sampah. Waktu terlewat, tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Jadi anak-anak muda kekari kalau cari laki tidak di rumah. Kalau mau pacaran dengan dia, bilang pergi kerja. Kalau saya kerja, betul saya pacaran, saya putus sampai sini. Amin. Jadi laki-laki yang muda dengar, Anda harus cari kerja. Seperti suami saya sudah bilang, 2. Sudah kerja, rumah kontrakan sudah baru datang di sini. Saya lanjutkan seperti itu. Jadi laki-laki yang masih muda bukan tengah dengar. Anton, keluar dari saya bapak perumah tete nenek moyang perumah di Batu Kanto. Pergi ke rumah lain. Saya boleh ambil bini lalu buat taruh di rumah. Ipar 1, 2, 3, 1 kecamatan datang. Saya tahu bapak mantu mau atur, mama mantu mau atur. Jadi ingat sekali laki-laki yang ada di sini. Cari rumah, cari kerja, cari rumah. Sudah? Baru datang lapor sini. Selama 2 faktor ini tidak ada, pergi. Anda mungkin bilang saya bisa nikah tuh lehu, pergi sudah. Silakan pergi, tapi di sini tidak. Karena Anda bikin susah saya. Kalau bini sudah datang mama, bapak mantu dan anak mantu sudah kalau beta. Lalu ipar sepukul beta dan mama selempar beta piring-piring. Siapa mau urus ini lagi? Anda banyak harus ketong kerjakan. Mau urus orang misionari ke Eropa, ke Amerika. Ini urus kembali lagi di sini. Ipar pukul pula datang kemari le bangka-bangka. Siapa yang mau urus lagi saudara? Amin. Ada hamba Tuhan yang bagian pengobatan itu. Kalau kesepian ada saudara. Tapi bagian pengobatan itu tidak ada. Tidak ada. Saya harap Anda diberkati. Amin. Jadi gunakan waktu ya laki-laki berdoa sungguh-sungguh minta Tuhan kasih beta pekerjaan. Tidak boleh harap duduk di rumah saja. Tidak boleh waktu itu berjalan terus. Anda yang bisa pekerja, ambil anjing-anjing, anak-anak anjing piara. Bali baras karung-karung taruh situ kasih makan anjing-anjing itu. 3 bulan, 6 bulan Lego sudah ditambah berjual anjing. Dapat uang gampang. Amin. Saya sudah bilang Simon kemarin, Simon ya mama. Oh saya tuh pergi belajar di rumah makan berkat ke restoran berkat. Oh saya perhatikan sekali masakan apa, masakan. Oh saya harus buka restoran sendiri. Iya mama, beta mulai saya bikin akang. Nanti kalau saya ada ini, saya ada modal, datang di sini mau berdoa minta modal. Saya ada pinjam uang, datang di sini. Kalau mau berdoa perlu saya. Harus kerja saudara, amin. Kalau anak di rumah, tidur, anak pemalas, muka kering. Orang mau kasih berkat buat anak, saya suka. Betul saudara, kalau orang pemalas berkat tak tahan. Harus Anda rajin kerja. Perempuan juga seperti gitu. Kerja, gairah, semangat. Jangan cuma duduk cat-cat kuku kaki tangan. Orang tua panggil mau cuci piring susah. Sangat susah. Amin, tapi saya di sini tidak ada, amin.
Saya percaya di sini tidak ada. Itu kemarin Talia kuku panjang, Talia. Cuci meja yang besar tuh saudara, karena kan ikan kuning-kuning makan papeda kemarin. Kasih bersih Talia. Saya bilang, Ola bilang, mama itu Talia udah bikin nih spok di mama pemuka supaya mama tahu kata dia kerja. Beta bilang sama dengan Ola, kamu dua sama aku teks panjang-panjang. Lalu mama bilang, cili kata Halia, langkuas tatawa. Lada padis ke bagaimana? Itu. Panjang-panjang tuh potong supaya bisa cuci itu rumah. Kasih bersih lagi punya pakaian-pakaian. Kutek sampai kapan? Sampai kapan? Berarti Anda harus cari pembantu barang 5. Saya ada uang jual bapak per rumah bayar pembantu. Tapi saya percaya tidak ada amin. Bisa senyum kiri kanan jangan tegang. Bisa senyum. Wow. Saya percaya kita diberkati. Banyak orang berkata waktu adalah uang. Tapi kalau uang hilang, kita bisa dapatkan kembali. Betul Bapak Ibu? Berbeda dengan waktu. Kalau waktu sudah terbuang, pergi selama-lamanya. Waktu itu tidak kembali lagi. Makanya kita sering bilang, hei ada kuat toh, lutut kuat toh, tangan kuat toh. Iya, datang sudah melayani Tuhan. Kerja bikin apa saya di gereja? Karena ada waktu lutut yang kuat berjalan lagi. Bikin apa saya bisa bikin gereja ini? Bikin angka, amin. Apa yang bisa dibikin di gereja? Anda bikin angka tanpa kita suruh. Waktu itu datang di gereja lihat sampah ambil taruh di situ. Cuma saudara berdiri seperti Herodes, angka sampah tuh. Angka saudara, angka dulu baru orang lihat ikuti, amin. Bapak Ibu diberkati. Waktu kalau hilang selesai tidak kembali. Uang kita hilang kita bisa dapatkan Bapak Ibu. Tapi waktu akan pergi selama-lamanya. Jadi kalau waktu ada kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita melayani Tuhan di gereja. Kita urus rumah tangga kita sebaik-baiknya. Yohanes 9 ayat 4 berkata. Kita semua harus dengan, ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kita semua harus dengan cepat melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada kita oleh Dia yang mengutus aku. Karena waktunya tinggal sedikit lagi sebelum malam tiba dan semua pekerjaan berakhir. Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang malam. Artinya semua harus berhenti. Semua pekerjaan pemberita Injil, semua pekerjaan di rumah tangga kita, semua pekerjaan bisnis kita selesai. Akan datang malam. Semua selesai, semua berakhir. Semua tidak ada lagi. Artinya kesempatan itu ada. Mari kita melayani Tuhan. Kita kerjakan apa yang Bapakku di surga perintahkan untuk aku. Mari murid-murid kita jalan dari satu kota ke kota lain. Dari satu desa ke desa lain. Kita beritakan Injil. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita beritakan Injil sudah selama kita kuat ini. Selama masih ada waktu. Selama SK belum turun. Kalau SK sudah turun Anda harus pulang. Anda tidak bisa pergi penginjilan lagi. Amin. Jadi pergunakan waktu ini karena waktu itu berlalu. Tidak akan dapatkan lagi waktu itu. Anda bisa melayani Tuhan di gereja, bawa harta kekayaan Anda di rumah Tuhan. Kan ada waktu Anda tidak bisa lagi. Amin. Akan datang lagi orang-orang baru dengan kekayaan mereka menopang lagi pelayanan Tuhan di gereja. Akan datang lagi orang-orang berkekayaan mereka untuk memberi bagi orang susah di gereja. Akan ada lagi saudara. Yang lain sudah tertolong dapat kerja, orang lain susah datang lagi. Dan kalau Anda mau mulai memberikan waktu ini untuk Tuhan, maka saya percaya hidupmu diberkati, ada amin. Sebab itu pergunakan waktu Bapak Ibu Saudara sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Melayani pekerjaannya. Melayani Tuhan artinya saya sudah bilang menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Menyembahnya dalam penghormatan akan Tuhan. Beribadah kepadanya. Melayani pekerjaan Tuhan kita bawa orang-orang untuk mengenal Tuhan. Lewat pelayanan penginjilan kita. Di mana-mana Anda ketemu orang katakan Yesus mengasihimu. Yesus pasti menolongmu. Dan kalau dia bilang, Anda bilang Yesus menolong. Tapi saya punya masalah. Oh mari sini. Saya akan bawa Anda ke gereja saya. Dan Anda akan didoakan. Itu caranya saudara menolong kami. Amin. Ini orang-orang punya persoalan. Mari di gereja kami. Ada mujizat supernatural terjadi. Hamba-hamba kami diurapi. Mari ke gereja. Kami akan bawa Anda untuk didoakan di sana. Anda akan mengalami mujizat. Lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Karena ada waktu buat Bapak Ibu Saudara. Sebelum SK datang untuk kita. Amin. Tanpa disuruh. Katakan buat orang-orang saya dulu sakit. Saya sudah sembuh. Saya mengalami mujizat itu di GKRI Hidup Aman di Batu Gantong. Maukah Anda pergi? Mungkin hari ini belum. Tapi Anda terus berdoa. Dan saya percaya satu saja akan datang. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tunggu sampai kapan?
Anak-anak muda sampai kapan? Anda duduk di rumah-rumah kos-kosan Anda. Cerita, lihat sana, lihat sini. Santai masa bodoh. Sampai kapan saudara? Boleh kau saudara keluar dari kemah-kemahmu? Boleh kau saudara keluar kamar-kamar kau dan injili orang-orang? Saya melakukan itu waktu saya masih muda, saya masih kuliah seperti saudara. Saya beritakan Injil di kampus, di mana saya berjalan. Saya akan beritakan Injil buat teman-teman saya. Saya akan mendoakan mereka. Makanya saya paling suka penginjilan. Itulah sebabnya dari gereja ini akan dikirim orang-orang untuk penginjilan, untuk misi. Entah dalam negeri atau luar negeri. Amin. Ini waktu kita pergi saudara. Yang katakan uang dari mana? Orang penginjilan saya perlu uang. Dia akan doa dan mujizat Allah terjadi. Kalau Anda lihat uang, Anda tidak pernah akan buat penginjilan. Kalau Anda lihat uang, tidak pernah ada penginjilan untuk ada pelayanan misi. Kita akan melaksanakan pelayanan misi. Amin Bapak Ibu. Orang-orang yang mau berani bicara. Orang-orang yang mau berani katakan kebenaran. Orang-orang yang sudah keluar dari tradisi adat kepercayaan leluhur. Lalu dia akan bilang, jangan di situ. Dulu kami di situ, kami menderita. Mari di sini. Ini orang-orang ini yang mulu-mulu ini nih yang akan minta masih nih lah. Saya mau beritakan Injil dulu. Di kota ini sampai pergi sampai di luar negeri. Saya selalu punya mimpi untuk hal itu. Dan saya selalu perkatakan itu. Dan saya percaya pasti terjadi. Tidak akan tidak. Karena saya sudah deklarasikan itu cukup lama saudara. Bertahun-tahun. Dan saya percaya. Dari gereja ini akan lahir misionari-misionari. Mungkin orang tertawa dapat uang dari mana. Tapi mereka akan pergi. Bapak Ibu diberkati. Ini masa percepatan, kita harus cari orang-orang datang bertuhan. Datang bertuhan Yesus. Supaya saya selamat. Saya perlu jadi orang Kristen. Karena orang Kristen hidup sama dengan apa? Saya perlu menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu diberkati. Jadi pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Untuk menyembah Dia, untuk beritakan Injil, untuk bersaksi. Untuk bawa orang-orang ke gereja. Untuk ajar orang-orang tentang Yesus. Jadi sebelum kita mengajar, kita lakukan, baru kita ajar orang. Anda tidak bisa tidak lakukan, lalu Anda ajar orang. Tidak boleh. Itu saya terapkan di bawah untuk semua staf. Kalau Anda bohong-bohong, tidak bisa melayani orang bohong. Tidak bisa. Anda tidak punya kuasa. Karena Tuhan tidak urapi Anda punya mulut dan perkataan. Kalau itu bohong dan dusta. Mulut dan bohong dan dusta diselesaikan. Supaya kuasa Allah turun urapan mengalir. Anda berbicara orang terlepas. Orang-orang terlepas itu karena kuasa dari Allah turun untuk kita. Dan kita lepaskan bagi mereka. Bukan kita. Bukan kita menyembuhkan orang, saudara. Bukan. Itu kuasa Tuhan yang turun lewat pelayanan kita. Sehingga Anda mengalami mujizat-mujizat supranatural. Itu Tuhan yang kerjakan. Melalui kehidupan kita. Jadi kalau Anda mau terlibat dalam pelayanan Tuhan. Ini semua bersih. Pikiran hati semua bersih. Ego kita. Karena namanya hamba. Kita dibawa, diinjak-injak. Tidak dihormati dan tidak dihargai. Jadi jangan lakukan hal-hal yang negatif, yang tidak berguna. Dengan waktu yang Tuhan anugerahkan untuk Anda. Hargai waktu itu. Amin Bapak Ibu. Nah bagaimana cara kita gunakan waktu dengan benar? Kita lihat Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu jangan kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah cara untuk kita gunakan waktu yang benar adalah mengerti kehendak Tuhan. Itu kuncinya. Bapak Ibu Saudara harus mengerti kehendak Tuhan. Supaya gunakan waktu itu dengan baik. Jangan kamu bodoh. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan akan mengajar kita untuk membedakan mana yang harus kita lakukan dan jangan kita lakukan. Firman Tuhan akan membaharui pikiran dan perbuatan kita. Saudara mau lari sampai mana? Harus kembali kepada firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu ubah hidup kita. Ubah cara pandang kita. Ubah kehidupan kita. Firman Tuhan itu mengajar kita. Untuk bedakan ini jahat, jangan kamu lakukan. Ini baik, boleh kamu lakukan. Semua itu datang kepada firman Tuhan. Semua yang terjadi datang kepada firman Tuhan. Itu kuncinya. Supaya gunakan waktu Tuhan dengan benar. Ayat 15 berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Jangan jadi orang bebal, dibilang, dengar, tapi tidak lakukan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu terlalu lama ada di gereja. Dengar, tapi tidak pernah melakukan. Sampai kapan? Amin Bapak Ibu. Halo. Datang kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan ubah kita. Pola pikir kita yang salah, cara pandang kita yang salah, pikiran kita yang salah, hati kita yang salah, itu diubah melalui firman.
Makanya ketika firman Anda sampaikan di Homsel ibadah raya, di Youth, Anda perlu tangkap, di mana ya saya harus berubah. Amin. Amin Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan dengan tujuan saya mau tangkap dan saya mau berubah. Bahkan ayat 17 tadi berkata, hendaklah kamu mengerti kehendak Allah. Dua hal ini yaitu hidup dengan saksama, hidup dengan, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup dan mengerti kehendak Allah. Kedua hal ini membawa transformasi dalam kehidupan kita dan menjadikan kita bijak. Itu memang betul saudara. Kita harus perhatikan dengan saksama bagaimana saya hidup. Di satu sisi kita diminta untuk dengan saksama perhatikan cara hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus perhatikan cara hidup kita. Amin. Kita harus perhatikan dengan saksama cara hidup kita. Dan kita introspeksi diri kita. Beta pun hidup ini agak bagaimana nih? Betul sesuai firman kasih. Di sisi lain kita dinasihati untuk mengerti apa itu kehendak Allah. Dan kehendak Allah mengarahkan kita bagaimana kita hidup. Kedua hal ini seimbang, maka akan terjadi transformasi yang nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu diberkati. Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Tuhan amat baik. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi kita. Ada amin. Jadi perlu kita introspeksi diri kita, siapapun kita. Pelan-pelan Tuhan Anda dengar, perlu introspeksi diri Anda. Sampai sejauh mana Anda di hadapan Tuhan Allah. Anda sebagai tim present worship, periksa diri Anda. Sampai sejauh mana saya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang salahnya itu kudus. Semua para pelayanan di pelataran Tuhan. Sebagai tim Asher, atau apa saja Anda ada di gereja ini. Koreksi diri Anda, saya betul ke saya di hadapan Tuhan. Saya betul ke sini. Hati saya, pikiran saya betul ke saya. Semua orang yang melayani Tuhan saudara. Tapi coba periksa hidup kita. Karena kita berhubungan dengan Tuhan Allah yang kudus. Karena pekerjaan ini bukan punya manusia. Pekerjaan ini punya Tuhan. Dan karena Tuhan itu kudus. Maka kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Jadi kita koreksi diri kita. Kita evaluasi diri kita sampai sejauh mana saya di hadapan Tuhan. Di sisi lain kita dinasihati, kita diajar, kita dinasihati. Introspeksi diri, buka hati untuk dinasihati. Entah oleh gembala, entah oleh hamba Tuhan atau pimpinan homsel Anda. Buka hati terima nasihat supaya terjadi transformasi. Anda tidak boleh keras hati. Anda buka hati. Ketika ditegur, ketika dinasihati. Anda terima itu. Jangan Anda menentang dan melawan. Setiap kali Anda menentang dan melawan, Anda berjalan dalam kehancuran. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, mari koreksi diri saya. Saya betul ke saya ini? Saya orang benar ke saya ini? Puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua. Hari-hari ini adalah jahat. Katakan hari-hari ini adalah jahat. Ya, hari-hari ini adalah jahat. Kehidupan sekarang ini sangat jahat, saudara, sangat rusak. Sangat jahat. Kalau kita baca dalam kitab Timotius tadi, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Jadi anak-anak yang ada di gereja dengar, jangan memberontak kepada orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Dapat barang orang tua kasih pernah bilang, mama dangkelai, bapak dangkelai. Dapat es di muka berjalan pihur. Sempena balik terima kasih ya terus makan es. Tapi saya percaya sini tidak ada amin. Semua dalam aturan, amin. Begitu juga suami-suami kalau kasih barang istri-istri bilang terima kasih dong. Amin. Biar itu roti pisang atau roti kaya. Terima kasih Pak.
Jangan makan lupa bilang terima kasih. Harus katakan terima kasih. Amin. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Keras hati. Suka menjelekkan orang. Nah ini manusia-manusia akhir zaman. Makanya dia bilang hari-hari ini jahat. Yang pertama pergunakan waktu yang ada. Yang kedua hari-hari ini jahat. Ini model manusia-manusia akhir zaman yang hidup jahat. Tidak mau berdamai, suka jelekan orang. Suka jelekan orang tua, suka jelekan pemimpin. Tidak kekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Suka tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi memang betul Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis surat ini. Dan kita melihat bahwa terjadi sekarang ini. Kita ada di generasi ini. Dan apa yang dituliskan Paulus itu betul. Manusia akhir zaman akan seperti tadi yang saya baca. Makanya anak-anak berontak pada orang tua. Kalau dulu kita tidak, orang tua kita takut saudara. Kita lihat orang tua kita sudah ketakutan. Gitu. Tapi sekarang anak-anak tidak takut kepada orang tua. Guru-guru apalagi. Kalau kita lihat guru kita takut setengah mati. Apalagi polisi dengan pakaiannya. Tentara-tentara. Kalau di Kota Amang kita lihat dong biasa. Bapak Geria biasa saja. Bapak Yoel ya biasa. Tapi kalau dulu di kampung saya lihat polisi takut. Lari di mangi-mangi bersembunyi. Karena polisi-polisi lewat, tentara-tentara lewat. Brimob-brimob dulu tuh. Dengan pakaian mereka. Kita ketakutan saudara. Sekarang orang pukul polisi. Orang pukul tentara. Orang pukul guru. Orang pukul orang tua. Saya harap di sini pukul orang tua. Amin. Semua dia berarti dia pukul orang tua ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan sayang Bapak Ibu. Ini manusia akhir zaman. Paulus bilang akan ada begitu. Dan memang kita ada di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Efesus 5 ayat 16. Jangan kamu bodoh. Jangan jadi orang bebal. Tapi jadi orang arif. Jadi orang bijak. Ini jadi peringatan buat kita semua akan bahaya. Kalau kita tidak menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kalau Bapak Ibu sudah tidak gunakan waktu, ingat hari-hari ini jahat. Gitu. Makanya dia bilang jangan bodoh. Kamu harus ingat ini hari-hari ini jahat. Kamu orang harus cari Tuhan. Kamu harus menggunakan waktu itu untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Jangan saudara tinggal duduk ongkang kaki di rumah bermalas-malas. Ingat, iblis itu cari saudara. Rumah-rumah, anak duduk tenang-tenang di rumah-rumah. Ngapain buka rumah untuk orang-orang datang gosip? Halo? Jangan jadikan rumah anak itu tempat orang bergosip. Itu sudah lalu saudara. Masa ini bagaimana jiwa ini mau baper Tuhan Allah. Bukan mau duduk cerita si A, si B, si C. Halo Bapak Ibu. Minta maaf saya kalau berdua di rumah, berdua di sini. Sudah capek sekali saudara. Saya makan sedikit, saya harus pergi doa keliling lagi. Tapi saya suka bikin akang. Ron dalam kota sampai di paso-paso sana, kampus Unpati masuk. Apalagi yang ketemu kebutuhan yang banyak, ketemu berdua 700 juta. Saya berjalan ya ban-ban, Tuhan, Bapak bilang bahwa beta Bapak kendalikan dunia, Bapak kendalikan manusia di dunia ini, di ban-ban perusahaan-perusahaan. Ya, masuk gua di sini, masuk. Saya selalu berdoa begitu saudara, karena Tuhan kendalikan dunia. Tuhan kendalikan saudara. Saudara mau kawajah-kawajah, Tuhan bilang, woi di sana. Kasih uang di gereja, kasih teh, kasih kue. Saya selalu terhibur dengan kata itu saudara. Waktu saya menyembahkan Tuhan bilang di bawah, ini aku mengendalikan dunia ini. Aku menguasai orang-orang di dunia ini, mengendalikan mereka. Jadi kalau saya berjalan dua keliling, Bapak kendalikan manusia dengan ban-ban perusahaan tuh. Ini Bapak, ban ini Bapak. Uang banyak Bapak. Ya, masuk. Tapi berjalan masuk di hidup rekening. Jadi seperti gitu. Anda mungkin bilang saya orang gila, tapi memang itu doa seperti begitu. Bahasa roh kok selesai. Tiba-tiba uang masuk. Makanya kita ajar saudara bahasa roh, itu penting. Saudara tidak boleh tambah Bapa kami yang ada dalam surga. Itu paling lama saudara. Itu mungkin makan 10 menit. Tapi kalau kita jalan syukur apa syukur bla bla bla. Orang tak surah masuk. Masuk. Selesai. Mungkin 1 detik atau 2 detik.
Saudara kalau berdiri Bapa kami surga itu berjam-jam. Amin lagi orang susah yang ada. Terlalu lama. Jadi kita ajarkan saudara berdoa terima Yesus. Setelah itu kita mau berdoa baptis Roh Kudus untuk Bapak Ibu Saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara sama dengan katong. Saudara lihat saya berdiri kuat ini karena alam Tuhan. Betul saudara, saya bisa nih karena alam Tuhan. Saya hidup di alam itu saudara. Dan saya mau ajarkan saudara itu seperti suami saya. Kita mau ajarkan saudara masuk dalam dimensi Tuhan. Nikmati akang. Kalau saudara di alam itu biar masalah banyak saudara. Saudara akan rasa wow. Akan pergi ke mana tuh masalah tuh. Nanti habis itu ada masalah baru tapi yang tadi selesai. Siapa mau selesai saudara masalah ini? Saudara MCM? Sudah usi di gereja pasti MCM dapat usi pasti tambah. Nah gitu. Jadi saudara mau MCM, ACC, matahari, mau lihat baju dan sepatu-sepatu lah. Anda punya barat di sini mau hilang, tidak akan pernah. Cuma ibu-ibu kan suka lihat, bagus Pak, bagus. Ya baju sudah ada di rumah banyak. Bagus, bagus, bagus. Tapi saudara sampai rumah beban itu ada. Tapi waktu saudara datang dari alam Tuhan, dalam dimensi Tuhan. Wow saudara, itu nikmatnya luar biasa. Saudara merasa beban itu terlepas. Makanya berhenti gosip-gosip. Gosip-gosip cari tahu orang Tuhan bilang pindah saya kenal Ose. Pindah, saya datang yang hati bos busuk perbeta. Saya gak mau pelase saja. Saya munafik. Tapi saya percaya tidak ada munafik ya, amin. Tidak ada yang munafik, amin. Ya jangan Abu Nawas, laki-laki jangan Abu Nawas. Alan, hai jangan Abu Nawas. Jujur-jujur saja, amin. Amin. Ini kan ada dua bagaraja, kita bilang dua nama. Jadi saudara rindukan alam itu. Laki-laki, bapak-bapak, saya tahu Anda tidak suka akang. Kenapa saya bilang itu? Karena suami saya dulu seperti saudara. Kalau saya menyembah bahasa roh, saya berbicara apa saja. Suami saya ini orang ini sehat ke saya. Tapi buktinya. Dan saya mau ajarkan saudara begitu. Saudara tuh punya masalah banyak. Urusan bisnis banyak. Berhadapan dengan orang di kantor-kantor banyak. Orang jahat banyak. Saudara di kantor mana saja saudara kelilingi orang jahat. Makanya di sini kami mau tawarkan saudara bertobat terima Yesus, mengalami baptisan Roh Kudus. Anda berdoa dalam bahasa roh, Anda hidup dalam alam Tuhan. Supaya walaupun orang sakiti saudara banyak, Anda tetap berdiri. Saudara lihat Daud berdiri kokoh, karena itu alam Tuhan. Amin. Saudara lihat siapa lagi itu Daniel, Dora, Sadrak, Mesak, itu hubungan dengan Tuhan ke atas. Buat tuh berdiri. Kalau bukan alam itu, siapa mau masuk gua singa? Siapa mau pilih perapian? Pecut lari. Tidak akan sudahlah menyembah akan saya nanti minta ampun dari belakang dari Tuhan. Tidak bisa saudara. Anda harus hidup alam itu. Sehingga Anda akan bilang, wow ini salah mama. Mama cakalele sembetul, mama cakalele ada sembetul. Mama cakalele juga beta sembetul cakalele. Amin saudara. Karena kita sudah banyak yang urapan. Kita tidak takut. Amin. Jadi ini menjadi peringatan buat kita semua akan bahaya. Kalau kita tidak gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sedikit persoalan saja dapat bawa kita kepada perkara yang serius. Seperti akhir-akhir ini status-status yang ada di medsos. Komentar-komentar di medsos. Kita lihat orang-orang bakal live, orang berantem, orang caci maki. Bahkan bisa saling membunuh. Hanya karena itu saja, komentar saja. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sakit hati di sini waktu baca. Semua diam tuh. Pas orang kasih naik, sadar hati itu sakit. Ya orang ada senang tuh. Yang komen ada tak tahu buka gigi ada makan di amplas sana tuh. Sudah sakit hati akang ya. Laki tanya saya menyau lah. Saya bikin muka bangka saya menyau lagi. Tapi saya harap di sini tidak ada amin Bapak Ibu. Hal-hal kecil bisa membuat kita terseret jauh. Makanya Rasul Paulus berkata kepada itu jemaat di Efesus, jangan bodoh. Kamu harus ingat iblis sekarang merajalela. Iblis sekarang kerja lembur. Iblis sekarang menaruh hal-hal buruk, negatif. Supaya membuat engkau terseret ke sana. Jangan bodoh. Itu dibilang. Kamu harus tahu cara kerja iblis sekarang. Iblis karena waktunya sudah singkat. Dia seret orang-orang. Dia sesatkan orang-orang. Untuk masuk ke sana. Ke neraka bersama dengan dia. Jadi saya mau bilang jemaat yang bodoh lagi. Amin. Kalau sudah tahu sesuatu yang membuat saudara gelisah, tertekan, selesaikan cepat. Kalau tidak, iblis akan seret saudara ke sana. Dia akan tabur hal-hal buruk. Sehingga saudara dalam kepahitan, sakit hati, luka hati. Tidak mau mengampuni, tidak mau berterima kasih. Tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Saudara akan menolak semuanya. Saudara akan jadi orang berang.
Jadi jangan bodoh lagi. Tuhan Yesus bilang kepada 5 anak darah yang bodoh, perumpamaan tentang 5 anak darah yang bodoh. Kisah perumpamaan tuh, jadilah seperti anak darah yang bijak itu. Jangan jadi anak darah yang bodoh. Artinya Tuhan bilang, kau tuh sudah pengajaran banyak di gereja, kenapa saya lakukan? Kau terus-terus bodoh. Jangan jadi orang bodoh seperti orang kaya yang menimbun hartanya. Tuhan Yesus bilang pada murid-murid, jangan jadi orang kaya yang bodoh. Tuhan bilang dia bodoh karena dia timbun harta, dia tidak tahu bahwa waktu dia pergi semua selesai. Makanya harta-harta di rumah saudara itu baik rumah Tuhan. Supaya rumah Tuhan ini semarak, amin. Ingat ya Magi Kari, semua ingat atau sudah lupa? Atau pura-pura lupa? Mendaburlah dalam kasih. Apalagi? Menuai dalam kelimpahan. Selama SK belum turun di tangan. Jadi kita harus tabur saudara. Tabur uang itulah saudara mau dapat baru lagi. Saudara pegang akan erat, uang tulisin. Saya dapat masuk saudara pun tangan. Karena ini erat. Tapi waktu saudara buka kan uang tak lempar. Masuk lagi uang merah-merah. Tak lempar lagi. Kasih ini lagi, kasih membeli lampu lagi, membeli keyboard lagi, membeli segala macam TTB-nya di gereja. Uang jatuh kembali lagi, wuh. Tiba-tiba pas saudara Anda lepaskan lagi. Adakah yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada. Amin, tidak ada yang sukar. Ada yang sukar saudara? Tidak ada. Saudara kasih keluar akang, sadikili aku stambun di saudara pun tangan. Praktekan saja, itu jadi. Pasti ada di tangan saudara. Jangan kau aja, jangan kik untuk pelayanan Tuhan. Kemarin saya punya anak, minta maaf saya sergi kesaksian. Mau nikah sumpah dokter, puji Tuhan. Saudara terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara, anak saya sudah selesai. Sudah sumpah dokter. Lalu kami kan ada sate pagi di bawah. Mama, beta mau kasih makan hamba-hamba Tuhan. Apa mon? Beta mau kasih makan hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan menikah, Tuhan itu baik. Mau belajar dari mama dan bapak nih. Dari dulu dan kamu masih kecil itu kau melayani hamba-hamba Tuhan dan kau gembala. Kau melayani orang. Setiap kau punya acara kau tidak undang orang. Cuma Pak Pendeta tuh dengan tuh majelis berapa orang tuh. Dulu masih majelis ya. Bukan majelis GPM, bukan saudara. Kita di Gereja Pertobatan. Jadi diundanglah Bapak Gembala itu sama stafnya datang makan itu. Itu setiap kali punya acara ulang tahun atau apa saja. Saya bilang bagus, kamu harus mewarisi seperti mama dan bapak bikin. Kasih makan hamba Tuhan, saya tidak akan pernah kekurangan. Tapi mama minta cuma uang sekian. Lalu nanti habis ini minta pulang ambil, tapi kalau memang saya cukup mama tambah sedikit saja. Iya mantap. Dia bilang mama maaf, beta mesti kasih kembali mama pun uang. Jangan, saya mama yang berkati. Kan sebelum kerja tuh mon, iya. Kalau sesuai kerja dengan baik. Jangan pernah saya lupa gereja nih. Yang kedua hamba-hamba Tuhan itu kasih makan doang. Waktu saya kasih makan doang, saya tidak pernah kurang. Ingat itu sampai saya mati. Saya sudah taruh itu buat anak saya menikah. Tapi memang dia orang suka memberi dari dulu. Dia selalu pusing yang uang. Jadi beta bilang ingat itu baik-baik. Dia senang. Habis hai mama paling senang. Beta suka cita mama mama bagus. Karena saya kasih akan hati tulus toh. Kalau kasih akan hati yang sember, kata makan tak sangkut tulang ikan. Tapi saya percaya tidak ada di sini. Amin. Saya percaya jemaat yang berkati. Amin. Jemaat coba senyum dulu. Amin. Iya. Jadi kasih hambatan itu saya rugi. Coba tanya orang-orang yang berkati hambatan, rugi saya nggak ada. Dan tambah kaya boleh. Betul kasih Mama Els, Mama Ola, Mami. Tambah kaya toh? Iya tambah kaya. Ini tuh yang manyau, yang sebelah sana manyau. Nama-nama disebut. Pokoknya saudara praktekkan saja. Tidak akan pernah kekurangan. Tidak akan saudara. Setiap kali saudara lepas benih di rumah Tuhan. Tuhan Allah ganti akan lipat-lipat ganda. Tidak akan pernah berkekurangan. Tidak akan pernah. Jadi Bapak Ibu ingat, iblis punya kerja untuk selalu kacau balaukan kita. Menyesatkan kita. Supaya sebanyak mungkin kita menjadi pengikutnya. Di akhir zaman ini iblis menyeret kita. Anda mau dengar, iblis seret Anda. Itulah sebabnya Anda perlu ada di rumah Tuhan Allah. Anda perlu dengar firman. Anda perlu punya waktu untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian Anda tidak menjadi mangsa dari setan dan roh jahat. Iblis yang sementara bekerja akhir zaman ini. Saudara sekarang kalau kita jalan kenal orang sedikit, saudara bisa bayangkan.
Orang akan bakal sampai saya bisa bilang. Parkir mobil, motor kita mau begini saja, kita sudah bakal dengan tukang-tukang parkir. Betul saya saudara, mas, taruh tuh motor, nah, itu cuma sedikit saja tuh. Kau sudah bakal dengan orang yang parkir-parkir itu. Betul Bapak Ibu, itu cara kerja setan. Setan selalu berusaha seret kita pergi. Jangan saudara, jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Saudara itu sudah diselamatkan. Saudara itu sudah ditebus, amin. Saudara itu orang diberkati Tuhan Allah. Tadi Paulus bilang untuk jemaat itu, kamu sudah diberkati, kamu kaya. Jangan keluar lagi dari kebenaran itu. Karena ketika Anda keluar dari kebenaran, semua bilang sangat miris. Kembali kepada kebenaran. Ingat, iblis bekerja siang malam untuk hancurkan rumah-rumah tangga. Jadi saya bilang Bapak Ibu Saudara, yang laki-laki pakai kacamata rebel juga lupa jalan. Supaya ingat betul pembini cuma itu saja, satu yang ada di rumah. Yang ada siris, yang ada pinang. Satu itu saja. Begitulah perempuan-perempuan, ibu-ibu, istri-istri. Bajalan itu pakai kacamata molo juga. Ya orang biasa molo-molo ikan tuh. Pakai akang. Biar siapa lebih beta laki yang paling terbaik. Beta sudah jatuh pilihan buat dia. Bila perlu bawa dia pun foto di saudara punya itu dompet. Kalau orang gua ada saudara kasih ini ya, beta pangeran ini. Ini beta pangeran ini. Saya barangnya macam-macam, dia kasih saya katupa di pipi. Bapak Ibu diberkati, penjaga kita diberkati. Ingat hari-hari ini jahat. Iblis berjalan sana sini, cari kita untuk hancurkan kita. Dia tawarkan pornografi, dia tawarkan persinahan, dia tawarkan judi, dia tawarkan apa lagi? Dia tawarkan minum-minuman keras, narkoba, dia tawarkan apa lagi saudara? Sopi, apalagi sebentar malam saudara pegang tangan sopi satu seloki dulu. Lalu katong pesta baku polo sampai pagi hari. Sudah lupa bahwa saudara orang benar. RW sudah masuk mulu, babi kecap sudah masuk mulu, sopi sudah masuk mulu, sudah lupa daratan. Tapi saya harap di sini tidak ada, amin. Saudara yang terakhir kita lihat firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara ingat, iblis bekerjaan sekarang nih. Jalan keliling, mengaum-ngaum seperti singa. Dia cari orang supaya dapat dia talan. Dia cari orang supaya jadi pengikut buat dia. Saya terus berdoa darah Yesus bungkus Bapak Ibu Saudara. Di mana saja Bapak Ibu Saudara. Saya selalu berdoa pernikahan Bapak Ibu Saudara dibungkusi dengan darah Yesus. Anak-anak karib Amon dibungkusi dengan darah Yesus. Mereka harus pintar, bijak supaya mereka tahu ini cara kerja setan. Kalau Anda bekerja dan ada masalah-masalah, Anda harus cepat sadar itu pekerjaan setan. Anda harus cepat-cepat mungkin ke toilet, Anda harus berdoa di situ. Berdoa kunci itu bentuk cepat-cepat, bahasa roh cepat. Dengan berbahasa roh, urapan itu mengalir membuat Anda tetap berdiri. Anda praktekkan itu yang saya bilang. Ada banyak masalah terjadi di kantor-kantor Anda, di tempat Anda bekerja. Anda stres, tertekan. Tapi coba Anda masuk. Syukurabasi. Anda perlu itu saudara. Syukurabasi. Anda berhadapan dengan pembesar-pembesar. Anda butuh kuasa itu. Anda perlu berbahasa roh. Orang-orang di atas mereka akan tunduk buat Anda. Mereka tidak akan macam-macam. Anda praktekkan. Asal jangan ada minum mabuk lalu berdoa begini. Judi tadi malam lalu sendapalah hati tidak sakit. Jangan begitu. Itu Roh Kudus, Roh Suci. Amin Bapak Ibu. Jadi ingat dua hal yang kita pelajari hari ini. Satu, pergunakan waktu yang ada. Dan yang kedua, hari-hari ini adalah jahat. Paulus mau kasih ingatkan kita betapa penting. Ini warning buat kita. Hari-hari ini jahat. Jadi kalau ada hati mau bakal dengan orang, tahang akang. Amin. Hati mau lapas emosi pertetangga, tahang akang. Amin. Hati mau, saudara punya hati garu-garu karena tetangga buang sampah di muka rumah. Atau sudah bikin pandasi lewat saudara punya itu tanah masuk. Saudara hati kan garu-garu. Beta mesti labrak dia. Beta mesti labrak. Atau mungkin pacar saudara, beta harus putus dia. Putus dia supaya dia tahu siapa beta. Saudara banyak hati yang emosi. Coba mulai reda emosi, amin. Amin. Saudara tahu itu cara iblis. Iblis ngomong ke sana kemari. Orang mulai bakalai, Anda datang baku bakalai. Hati itu mesti tahan akang, mulut itu tutup akang. Amin. Karena kita
dalam kondisi akhir zaman, bagarasa dikit kita akan emosi. Anda berhadapan dengan Anda punya teman-teman bisnis, tidak gampang. Sudah nanti besok ambil uang, datang saya ada uang, nanti esok datang esok. Nanti lusa juga nanti berikut, itu darah saya naik saudara, darah naik. Sakit hatinya minta ampun, tapi Anda harus cepat ingat, ini cara kerja setan. Oh, saudara harus dalam hati saja, jangan Anda tunjuk buat dia. Oh, nanti dia pukul saudara. Di dalam hati saudara tahu, oh ini cara kerja setan yang mama bilang nih. Ini kan saudara udah senang nih. Nanti hari Senin masuk kantor toh. Sapu saudara pun kaki lah. Banting pintu di muka saudara lah. Ini harus siap. Kalau sudah begitu, oh nenek Lis nenek iblis toh. Nenek Lis, oh. Jangan tanggapi dia. Jangan tanggapi. Amin, Bapak Ibu diberkati, amin. Berapa hari lalu saya kesaksian, berapa hari lalu saya pergi sama Pastor Ana. Kita mau pergi 2 urusan. Jadi hari itu kita kerjanya sangat banyak. Ini hamba Tuhan minggu ini kerjanya paling banyak. Minggu kemarin itu selalu. Sangat banyak, paling kesibukan banyak. Jadi saya bilang, Pastor Ana, mama kita harus pergi bikin urusan ini 2. 1 sini, sini, oke. Mana Jay? Saya ada di luar. Keluar Jay saya nggak ada. Duduk, Pastor Ana telepon, makanya 1000 kali. Saya angka-angka. Duduk kembali lagi. Aduh, poro mulai sakit, kepala mulai sakit. Aduh, saudara memang kalau pikir begitu tuh memang stres juga. Saya bilang, Pastor Ana katong dari sini juga. Langsung, ya sudah katong pakai motor. So pakai motor sampai di itu, Masjid Waihau. Mama, ya, kasihan pasti Jaya ada pergi urusan yang dia om apa. Oh ya sudahlah, Tuhan terima kasih. Jaya itu anak yang baik, pasti tolong dia punya om karena tinggal di om rumah. Ya Pastor Ana hapus semua kepahitan di hati kita. Hapus semua kepahitan di hati kita. Tidak boleh marah Jaya, tidak boleh maaf kalau Jaya ada nonton. Tuhan, Jaya itu anak baik, dia baik Tuhan. Kita bilang apa saja ikuti, dia baik Tuhan, sangat baik Tuhan. Jadi akhirnya keping-keping kepahitan lepas satu persatu. Pergi. Selesai. Itu memang sakit saudara. Itu paling sakit saudara sangat. Saya rasa itu kayak beban. Seperti ada batu besar tutup itu kepala begitu. Seperti itu. Ya, kemarin saya mau pulang lagi. Pastor Ana bilang, mama nanti Jai antar. Saya bilang iya. Saya keluar. Talia Jai mana? Ana pergi. Mama Ece bilang, mama Jai sudah ambil beban. Itu para usia juga. Kemarin minta dengan Pastor Ana sudah ambil akang. Sekarang alih bagian sudah. Pergi sudah. Oke, akhirnya Talia bawa saya pulang. Oh puji Tuhan, rupanya ada jalan jauh sudah. Ada pergi sama Bapak Nus. Oh puji Tuhan, berarti mereka butuhkan. Pastor Ana katakan mami bahwa saya sudah pulang. Jadi saya apa-apa. Ada mobil untuk bawa pulang saya, motor. Jadi saudara, kalau saja kita tidak jaga ini. Aduh, setan bikin kita. Saudara kalau sudah bakal lain di satu tempat ini. Nanti sedikit bakal lain ke sini lagi. Kalau saya habis akang, nanti kesini bakal lain lagi. Orang beli salah kue pisang, serahkan bakal lain lagi. Lama situ. Balik kembali lagi, bikin ini salah, bakal lain kembali lagi. Satu hari itu Tuhan tinggal catat akan saja. Tuhan beri dia buku besar, ini karya hidup Ambon. Tapi saudara kita bersyukur kita punya kemarahan untuk Jai terhapus. Jadi tidak ada dosa yang beta buat. Saya percaya saudara diberkati. Ingat, iblis berjalan mengaum-ngaum di kantor-kantor perusahaan, di rumah-rumah saudara bekerja. Iblis menanti Anda. Tapi saya percaya, saya tetap berdoa. Tuhan Yesus Kristus melindungi Bapak Ibu Saudara. Menjaga rumah tangga pernikahan anak-anakmu. Dan juga Tuhan Yesus melindungi engkau dari serangan-serangan iblis dan roh jahat. Itulah sebabnya saya mau katakan sekali lagi. Doa pelepasan itu penting dan bahasa roh itu penting. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara akan tertolong. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan semua yang percaya katakan amin. Mari kita ada di hadirat Rata kasho, hirata kasheki rabasho, hirabasheki rabashoko.